Halo, baik. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Kade Agus Tamayasa dengan NIM 221511010028 dari kelas A bersama dengan rekan saya Iwayan Putra Divka Astrada dengan NIM 2215111031. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai bilangan rasional dari matematika dasar. Untuk itu, marilah saya mulai. Yang pertama tentang definisi dari bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah dapat dinotasikan dengan Ki. Nah, bilangan rasional adalah himpunan semua bilangan dalam bentuk pecahan A per B. Dengan nilai A dan B adalah bilangan bulat dan nilai B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian bilangan rasional memiliki batasan yang terdapat pada selang mulai dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Kemudian contoh dari bilangan rasional dalam bentuk pecahan yaitu dapat dilihat 2 per 5, kemudian ada 3 per 9, dan 6 per 7. Kemudian contoh dari bilangan rasional dalam bentuk desimal adalah yaitu 5 per 10, yaitu sama dengan 0,5, kemudian ada 10 per 30, nah itu sama dengan 0,333 yang terus berulang, seperti itu. Kemudian kita lanjut, karakteristik. Nah, sifat-sifat bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu ada sifat ketertutupan bilangan rasional. Nah, untuk penjumlahan, ketika A per B misalnya ditambah dengan C per D, maka itu akan sama dengan A dikali dengan D ditambah dengan B dikali C, kemudian dibagi oleh B dikali D. Nah, atau jika perkalian, maka A per B dikali dengan C per D itu akan sama dengan A dikali C dibagi B dikali D. Kemudian sifat kedua adalah sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif yaitu ketika A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F, kemudian itu akan sama dengan jika dibalik dikerjakan A per B dulu ditambah C per D dalam kurung, kemudian ditambah E per F. Kemudian atau ketika operasi perkalian A per B dikali dengan dalam kurung C per D dikali E per F, nah itu akan sama dengan dapat dikerjakan dengan A dalam kurung A per B kemudian dikali dengan C per D tutup kurung kemudian dapat dikalikan dengan E per F, seperti itu. Jadi bisa dibalik. Kemudian ada sifat komutatif. Nah, pada sifat komutatif ini dapat dilihat pada operasi penjumlahan ketika A per B ditambahkan dengan C per D, itu akan sama dengan C per D ditambahkan dengan A per B. Jadi ketika A per B ini ditukar posisinya, maksudnya A di kiri dan B di kanan, itu tidak mempengaruhi hasilnya. Hasilnya akan tetap sama seperti itu. Kemudian ketika operasi perkalian, A per B dikali dengan C per D itu akan sama dengan C per D dikali dengan A per B. Jadi sama seperti sebelumnya, itu akan menghasilkan hasil yang sama ketika dibalik seperti itu. Kemudian kita lanjut pada sifat keempat, dan yaitu sifat distributif. Nah, jadi pada sifat distributif ini, A per B dikali dengan dalam kurung C per D ditambah E per F, itu akan sama dengan A per B, A per B ini dikali dengan C per D dulu, nah kemudian ditambah dari A per B, dikalikan dengan E per F, seperti itu. Kita kalikan dua kali seperti itu. Kemudian ada elemen identitas. Nah, pada elemen identitas ini ada ketika ada elemen 0 per 1 pada operasi penjumlahan seperti itu. Nah, contohnya ketika A per B ditambah dengan 0 per 1, nah itu akan sama dengan 0 per 1. Nah, ditambahkan dengan A per B, dan hasilnya itu adalah A per B itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian atau ketika pada perkalian, elemen 1 per 1 kali A per B dikali dengan 1 per 1, nah itu akan sama dengan 1 per 1 dikalikan dengan A per B, dan hasilnya juga akan kembali lagi menjadi A per B, seperti itu. Dan kita lanjut pada sifat inverse. Nah, pada sifat inverse ini, pada operasi penjumlahan, A per B ditambah dengan dalam kurung minus A min B itu akan sama dengan 0. Nah, ketika dengan sama 0 ini akan sama juga dengan ketika dalam kurung A per B ini ditambahkan dengan A per B. Jadi ini ketika dibalik itu kan sama menghasilkan 0. Nah, atau jika pada perkalian A per B dikali dengan B per A itu akan sama dengan 1. Nah, 1 ini sama juga dengan dikalikan
sama dengan dikali B per A dikali dengan A per B, seperti itu. Dan kita lanjut pada jenis-jenis operasi. Jadi jenis-jenis operasi pada bilangan rasional itu secara dasar ada 4 ya. Yang pertama ada operasi penjumlahan bilangan rasional, kemudian ada operasi pengurangan pada bilangan rasional, kemudian yang ketiga ada operasi perkalian pada bilangan rasional, kemudian yang keempat ada operasi pembagian pada bilangan rasional. Nah, baik, kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soal operasi penjumlahan. Nah, yang pertama, tentukan hasil dari 1/3 ditambah dengan 2/5. Nah, di sini saya sudah sediakan rumus dari penjumlahan sesuai dengan sifat ketertutupan, yaitu A per B ditambah dengan C per D itu kan sama dengan A kali D ditambah dengan B kali C dibagi dengan B kali D. Nah, ini bisa langsung saja kita jawab. Nah, yang pertama adalah 1/3 ditambah dengan 2/5 itu akan sama dengan 1 dikali 5. Nah, ditambah 3 dikali 2. Nah, dibagi oleh B kali D, yaitu 3 dikali 5. Nah, hasilnya adalah kita dapat 1 kali 5, 5, kemudian ditambah 3 kali 2, yaitu 6. Nah, kemudian dibagi 3 kali 5, kita dapatkan 15. Nah, kemudian kita dapatkan hasilnya adalah 11/5 melalui menggunakan rumus penjumlahan. Nah, kemudian, karena ini juga menggunakan sifat ketertutupan yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada bilangan rasional, yaitu karena pada A per B ditambah C per D itu akan sama dengan AD plus BC dibagi dengan BD, seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk contoh soal selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Divka. Waktu saya persilakan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Agus Danasa mengenai contoh soal operasi pengurangan. Di sini ada contoh soal pengurangan, yaitu 1/5 dikurang 2/6. Untuk rumus pengurangan itu A per B dikurang C per D sama dengan A kali D dikurang B kali C per B kali D. Nah, untuk jawaban dan cara itu adalah 1/5 dikurang 2/6 sama dengan 1 kali 6 dikurang 5 kali 2 per 5 kali 6. Untuk 1 kali 6 ini adalah A kali D dan dikurang 5 kali 2 ini adalah B kali C per 5 kali 6 ini adalah B kali D. Sama dengan untuk 1 kali 6 ini sama dengan 6 dikurang 5 kali 2 ini sama dengan 10 per 5 kali 6 sama dengan 30. Dan untuk hasil itu sama dengan 6 kurang 10 sama dengan 4 per 30. Nah, untuk sifat yang digunakan dalam operasi pengurangan ini menggunakan sifat ketertutupan bilangan rasional karena A per B ditambah C per D sama dengan A kali D ditambah B kali C per B kali D. Jadi ini yang digunakan cuma plus dan minusnya aja ya. Jadi langsung lanjut. Oke, yang ketiga itu ada contoh soal operasi perkalian. Nah, di sini sudah ada contoh soal perkaliannya. Itu 1/5 dikali 5/6. Untuk rumus perkalian itu adalah A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Nah, di sini sudah ada jawabannya dan caranya langsung. Itu 1 kali 5 adalah A kali C per 5 kali 6 adalah B kali D. Untuk 1 kali 5 ini sama dengan 5 per 5 kali 6 itu sama dengan 30. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Itu sama-sama dibagi 5. 5 bagi 1 sama dengan 1. Dan 30 dibagi 5 itu sama dengan 6. Jadi untuk hasilnya 1/6. Nah, untuk sifat dari soal operasi perkalian menggunakan sifat ketertutupan bilangan rasional juga, karena A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Oke, lanjut ke soal pembagian. Nah, di sini sudah ada contoh soal pembagian, yaitu yang ada 6/24 dibagi 4/14. Nah, rumus pembagian ini ada A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali C. Nah, itu jawaban dari pembagian ini itu dibagi menjadi kali. Jadi yang 6 kali 14 per 24 kali 4. Jadi untuk 4/14 itu dibalikkan, jadi 14 yang di atas, 4 yang di bawah. Jadi 6 kali 14 itu sama dengan 84. Dan 24 itu 24 kali 4 itu sama dengan 96. Ini juga disederhanakan lagi. Itu 84 dibagi 12 dan 96 itu juga dibagi 12. Jadi 84 dibagi 12 itu 7 dan 96 bagi 12 itu 8. Jadi hasilnya itu 7/8. Oke, sekian aja dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika saya masih ada kekurangan dari kelompok kami. Saya mengucapkan Om Santi 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 Om.